Saudaraku yang terkasih, di minggu hari ini, saya ingin menyampaikan satu pesan di mana keluarga dapat mengalami kebahagiaan. Bukan saja di masa sekarang, tetapi kebahagiaan yang bersifat kekal. Kebahagiaan itu diberikan melalui janji, dan janji itu disampaikan secara turun-temurun. Nas yang diambil pada hari ini adalah dari surat Ibrani, pasal 9 ayat 14. Demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Untuk mencapai harapan kekal itu, kita sungguh bersyukur karena ada Sang Kristus yang telah memberikan dirinya sebagai bentuk ujian untuk menyelesaikan akar persoalan yang disebut dosa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, terima kasih. Biarlah pada hari ini Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, dan kami sungguh-sungguh diberkati dengan pengetahuan yang baik, yang benar dari firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Dalam tuntunan Roh Kudus, kami siap untuk mendengar, ya Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, penulis surat Ibrani juga menyebutkan dalam tulisannya di ayat yang ke-16. Demikian. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Saya ulangi. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Judul yang saya berikan adalah Kristus Sang Penguji. Penguji adalah orang yang mempengaruhi perjanjian itu. Setiap perjanjian memiliki ketentuannya sendiri untuk persetujuan. Dan ini harus dipenuhi agar perjanjiannya berlaku. Kematian di pihak yang memberikan perjanjian dinyatakan sebagai bagian perjanjian itu. Yesus Kristus memberikan validitas pengesahan pada perjanjian baru dengan kematiannya sendiri. Untuk menghargai pelayanannya itu semua, maka kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang perjanjian itu. Dalam bentuk perjanjian lama, dan juga hasil akhir dari perjanjian baru atas wasiat, yang adalah janji dalam hubungan yang lebih besar antara Allah dengan manusia. Yang pertama, kita mengenal perjanjian lama, dan itu diungkapkan dalam kitab Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-10.
Ibrani pasal 9, ya, Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 10. Mari kita menyiapkan Alkitab kita dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-10. Disebutkan di ayat yang pertama, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan manusia. Penulis Ibrani menggambarkan dengan gambaran seorang gembala yang bijak akan selalu memulai dengan menuntun jemaat di mana mereka berada dan membawa mereka ke tempat di mana mereka seharusnya berada. Dan ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh penulis surat Ibrani kepada orang-orang Ibrani. Penulis memulai dengan perjanjian yang pertama dan tata cara pelayanan ibadah dan tempat kudus yang ada, yang disebut tempat kudus buatan tangan manusia. Nah, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima berbicara mengenai pengaturan dari apa yang ada itu, yaitu yang disebut dalam ayat yang pertama, mempunyai peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Pengaturannya demikian, ayat 2 sampai ayat yang kelima. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah bakaran, ukupan dari emas, dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di antaranya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup perdamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Nah, penulis surat Ibrani memberikan latar belakang tentang kemah perjanjian atau juga disebut tabernakel, tentang strukturnya, pengaturannya, perabotnya dijelaskan walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Nah, bagian berikutnya mengenai prosedur ada di ayat 6 dan 7 demikian. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Nah, bagian ini mengenai prosedur, penulis juga menyajikan deskripsi walaupun singkat tetapi diberitahukan prosedur yang digunakan oleh para imam untuk mengelola hal-hal dari Allah di tabernakel atau di kemah perjanjian itu. Penekanannya
pada kenyataan bahwa imam harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri dan juga untuk umat orang-orang lain. Mengenai perjanjian lama itu, kita diberitahukan mengenai arti dari perjanjian itu. Di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Saudaraku yang terkasih, kemah pertemuan, kemah suci itu yang juga disebut tabernakel hanyalah bentuk daripada gambaran tabernakel surgawi. Seluruh sistem pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang Lewi menunjukkan perlunya suatu perjanjian baru, karena jalan menuju tempat yang maha kudus itu belum dinyatakan dalam gambaran secara duniawi. Jadi perjanjian antara Allah dengan manusia itu yang diharapkan untuk adanya pemulihan, pengudusan melalui darah, perlu ada perjanjian baru. Perjanjian lama untuk mengantar memasuki perjanjian baru yang diharapkan. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam perjanjian baru, kita lihat kelangsungannya di ayat-ayat selanjutnya. Perjanjian baru dibutuhkan. Ya, perjanjian baru dibutuhkan. Oleh karena itu ketika perjanjian baru itu diwujudkan itu karena kebutuhan dari umat manusia. Perjanjian lama tidak gagal, tetapi orang-orang gagal dalam menggapai apa yang ada dalam perjanjian itu. Nah, mari kita lihat apa yang ada dalam penggambaran penulis surat Ibrani ini untuk dapat meyakinkan orang-orang Ibrani pada waktu itu dan juga orang-orang masa kini mencapai harapan baru, sukacita benar yang dapat sungguh-sungguh membebaskan ikatan dosa yang dialami oleh umat manusia. Jadi perjanjian baru diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan. Di ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi perjanjian ini diwujudkan atas realitas yang ada. Ya. Jadi kemah yang dibuat lebih besar, ya,
Kristus datang untuk menegakkan perjanjian baru di atas kemah yang lebih besar dan lebih sempurna. Pelayanannya tidak dibangun di atas bayang-bayang, tetapi pelayanannya dibangun di atas kepastian Allah. Kepastian yang realistis yang diberikan oleh Allah. Nah, di ayat yang ke-12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Perjanjian itu dibuat dengan pengesahan, dimeteraikan di atas darahnya sendiri. Ini harus dilakukan sebab tidak ada keselamatan tanpa penumpahan darah. Perjanjian itu ditegakkan, dimeteraikan, disahkan, divalidasi atas darahnya sendiri. Di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13, ayat 12 saya ulangi lagi, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah melepaskan kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Kristus memasuki tempat kudus. Kristus memasuki tempat kudus yang disebut tempat Maha Kudus itu dengan membawa darahnya sendiri, dan kita memperoleh penebusan kekal. Yesus Kristus menjadi korban yang tertinggi, korban agung untuk melepaskan umat manusia dari ikatan dosa. Ia telah memasuki tempat kudus itu dengan membawa darahnya sendiri. Ayat yang ke-14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dan perbuatan-perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bersih hati nuraninya. Kristus Sang Penguji memberikan dirinya sendiri yang sempurna sebagai korban untuk dosa-dosa kita. Karena itu, saudaraku, kita juga dapat memiliki hati nurani kita dibersihkan dari dosa-dosa untuk dapat melayani Allah yang hidup. Kristus telah masuk memberikan darahnya dengan hati nurani yang kudus. Dan kita yang ada
supaya hati nurani kita juga, karena Dia yang masuk sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Hati nurani kita dibersihkan oleh Kristus karena Dia memberikan persembahan dengan darahnya sendiri, mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, supaya kita dengan memiliki hati nurani yang baru, yang bersih, yang disucikan itu dapat melayani Allah yang hidup. Di ayat 15 sampai ayat yang ke-23 dikatakan, karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk beribadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Nah, jadi ada meterai perjanjian itu. Nah, jadi di dalam bagian ini, di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 23, dikatakan di ayat yang ke-18. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Jadi perjanjian yang pertama pun disahkan dengan darah. Luar biasa apa yang digambarkan dalam kitab suci ini. Tindakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, saudaraku, memenuhi semua yang tertulis dalam perjanjian lama itu. Dan juga memenuhi apa yang menjadi keperluan perjanjian baru. Ajaran diberitahukan bahwa di ayat yang ke-22, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan Yesus Kristus telah mencurahkan darahnya sendiri sebagai bentuk penguji, validasi dari Dia untuk memenuhi persyaratan perjanjian baru, dan Dia melakukannya karena kasih kepada umat manusia yang hilang karena dosa-dosanya. Nah, di ayat yang ke-24 dikatakan,
Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Yesus menghadap hadirat Allah. Sang penguji, yaitu Kristus Yesus, tidak melayani dalam kemah buatan manusia. Tetapi setelah kematiannya, dia pergi untuk tampil di hadapan Allah yang Maha Kudus bagi kepentingan saudara dan juga saya sendiri. Bagi kepentingan umat manusia, dia ada sekarang untuk itu. Nah, di ayat yang ke-25 ini sampai ayat yang ke-28 dikatakan bahwa seperti ini. Dan itu bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Cukup satu kali saja. Jadi berbeda dengan para imam perjanjian lama. Wasiat dari perjanjian baru hanya perlu menderita dan mencurahkan darahnya, yaitu darah Kristus. Kristus hanya melakukan satu kali saja. Saudaraku, itu makna dari perjanjian baru yang kita dapat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Hubungan dengan masa depan kita bisa melihat dari ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudaraku, bagaimana hubungan dengan masa depan? Ada masa depan yang gilang gemilang bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bahwa perjanjian baru ini diberikan untuk mereka yang menantikannya. Sebuah janji diberikan kepada mereka yang mengharapkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak lagi terikat dan dipengaruhi dengan dosa. Kebahagiaan yang sungguh didapat melalui hubungan pribadi dengan Kristus. Perjanjian itu diberikan untuk yang menantikannya. Perjanjian itu diberikan untuk yang sudah dihapus dosanya. Dan perjanjian di masa depan dalam hubungannya dengan masa depan itu tidak ada lagi yang disebut dosa. Yesus
tidak akan datang untuk melayani dunia yang penuh dosa. Tetapi sebaliknya, Dia akan kembali untuk menyelamatkan orang-orang tebusannya dalam kekekalan. Luar biasa yang dilakukan Tuhan. Itu yang dikatakan. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Yakin atas janji dan perjanjian yang sudah dibuat Tuhan. Dan Tuhan menyatakan masa depan yang gilang gemilang. Yesus Kristus adalah Sang Penguji itu. Semua yang ada dalam perjanjian harus disahkan melalui Yesus Kristus. Pencurahan darah itu adalah bagian meterai pengesahan yang sempurna yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jikalau ada di antara saudara sekalian yang masih meragukan hal ini, saya ingin mengajak untuk merenungkan kebenaran ini dan dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan dan mendapat pengampunan dan pemulihan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Inilah hak saudara untuk menerima perjanjian yang indah itu yang disebut perjanjian baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara akan memperoleh diri saudara yang penuh arti. Datanglah, Tuhan sudah menantikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur akan hal ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.